Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Kasmado 85 Jabodetabek sudah selesai mengadakan acara bukbernya, dan saya ingin coba bincang-bincang dengan ketua paket Indo, dan mungkin sebagai informasi tentang kejadian, dan yang kedua juga bagaimana ke depannya. Selamat malam Pak Ketua Kasmado 85 Jabodetabek, Bapak Gindo. Ini kita sedikit bincang-bincang dengan ini acara perdana ya? Perdana di pengurusan tahun 2023 sampai 2026. Oh iya. Ini saya mau tanya nih Gindo sebagai ketua Jabodetabek. Nah, dengan acara begini apa yang bisa didengar atau diketahui oleh teman-teman kita khususnya yang ada di Kasmado Jabodetabek? Yang pertama, buat silaturahmi dengan seluruh teman-teman untuk lebih menguatkan rasa persaudaraan. Itu yang kedua, untuk supaya kita itu semakin tambah sehat, karena silaturahmi itu salah satunya manfaatnya adalah untuk kesehatan, menambah rezeki ya. Yang ketiga, melepas kangen setelah sekian lama tidak bertemu, bisa berkumpul, bersenda gurau, bercanda ria, mengingat masa lalu. Kira-kira itu yang bisa diambil hikmahnya, karena silaturahmi itu salah satu pintu pembuka rezeki. Jadi dengan sering-sering kita bersilaturahmi, insya Allah rezeki kita akan semakin bertambah, semakin sehat. Kira-kira itu Om Cap. Begini Pak Ketua, tadi saya melihat kedatangan dari teman-teman ya. Pertama yaitu adanya pembukaan dari Pak Ketua sendiri yang sangat signifikan. Yang kedua juga adanya ceramah dari Ustadz siapa namanya, Edwin ya? Ustadz Dokter Haji Wahidin ya. Ya, ceramahnya sangat berbobot sekali ya. Terus yang kedua juga dengan buka bersama yang makanannya kayaknya udah lumayan ya. Bahkan banyak sekali aneka ragamnya. Dan setelah itu juga tarawih bersama gitu. Nah, sebagai ketua ini apa ungkapan ketua kepada teman-teman yang hadir saat ini? Acaranya bagus ya. Kita bisa saling berinteraksi, kita bisa sholat tarawih bersama yang selama ini mungkin belum pernah kita adakan, sholat tarawih bersama. Nah, insya Allah kegiatan ini bisa berlanjut untuk Ramadan selanjutnya, kalau kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan. Dengan adanya tarawih ini, tadi ada beberapa teman yang menyampaikan sangat senang karena kegiatannya luar biasa. Jadi mereka tuh dapatkan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya pernah kita lakukan gitu. Jadi insya Allah lebih hikmat gitu ya? Lebih hikmat, imamnya juga iya. Bacanya bagus. Betul. Ya? Betul. Oke. Dan kedua juga pengikutnya juga senang. Jadi saya melihat keceriaan pada teman-teman gitu ya. Insya Allah. Yang keduanya begini, gimana nih untuk program selanjutnya dari ketua dengan acara perdana seperti ini gitu? Program selanjutnya HBH ya. HBH kita rencanakan nanti setelah Lebaran Idul Fitri. Kita lagi menentukan kira-kira di tanggal berapa, supaya tanggal ini tidak bentrokan dengan acara pribadi seperti acara pernikahan atau acara yang lain-lainnya, sehingga teman-teman ini bisa kumpul semua dan kebersamaan itu jadi lebih makin kuat gitu. Semakin banyak yang datang, semakin bagus, semakin meriah acaranya, semakin banyak manfaat yang bisa kita ambil dari situ. Yang kedua yang paling penting, dengan kumpul-kumpul ini kita bisa tahu keadaan kita satu dengan lainnya seperti apa. Maka ada yang sakit, ada yang tidak bisa datang kenapa, ada musibah atau bagaimana, informasinya yang kita perlukan. Sehingga apapun yang terjadi dengan teman kita di alumni 85, semuanya kita bisa tahu dan kita bisa berbagi kepada teman-teman kita itu
berbagi rasa simpati dan empati. Kira-kira gitu Ustaz. Makanya kita untuk acara ini kita pelaksananya siapa gitu? Kalau ketua pelaksananya itu dihandle oleh bidang acara, dikomandani oleh Mbak Yuyanti. Oh Yanti. Nah, Yanti dibantu dengan Pak Haji Nasda, Zandri, terus dibantu dengan bidang-bidang lain. Ada Humas, Yeli, ada Eet, ada Dokter Rika, ada Dokter Gigi Susi Nuardini, ada Uncap dari Humas, dan pengurus-pengurus inti lainnya lah. Nah ngomong-ngomong saya tanya nih gitu, kira-kira untuk pelaksanaan ini ada hambatan nggak? Mungkin dari persiapan atau ada keluhan atau ada harapan lain? Insya Allah hambatan nggak ada, karena semuanya kita kerjakan dengan hati yang ikhlas. Jadi semua permasalahan itu bisa teratasi. Tapi yang paling penting buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa menyisihkan sebagian daripada rezekinya yang dibayarkan untuk iuran rutin tahunan atau per 6 bulan yang nilainya itu 6 bulan 100.000, kalau 1 tahun itu 200.000. Kalau nggak bisa untuk membayar setahun atau 6 bulan, boleh bayar per bulan. Yang penting ada kontribusi kita terhadap kegiatan ini, karena dana itu nanti akan kita pergunakan untuk kita, dari kita dan oleh kita semuanya. Jadi misalkan ada teman yang sakit, ada yang dapat musibah, ada yang dapat kemalangan. Nah, dana-dana inilah yang nanti kita akan distribusikan ke masing-masing anggota yang mengalami hal tersebut. Jadi itu manfaatnya. Nah, semua kegiatan tanpa ada dana pasti akan sulit jalannya. Jadi pada kesempatan ini dihimbau kerelaan dan keikhlasan teman-teman untuk bersedia menyisihkan, membayar iuran rutin tahunan dan dana peduli. Karena dana inilah nanti akan kita manfaatkan untuk kepentingan kita bersama, termasuk untuk kegiatan acara-acara ini. Karena tanpa dana sulit buat kita bergerak, iya kan? Semuanya pasti butuh dana kan, butuh biaya. Nah, apalagi dana ini dari teman-teman. masa jabatan ketua ini kan semuanya teman-teman yang biasanya aktif atau bekerja udah pada pensiun ya. Udah pada pensiun. Kesulitannya memang itu. Iya, gitu ya. Tapi rasanya itu mudah-mudahan tidak menghalangi kita. Oke. Berapapun dana yang ada, insya Allah Tentu akan para bisa donatur ditutupi. masih ada. Iya. Para donatur masih ada. Donatur masih ada. Nah, apa yang mau disampaikan nih pada donatur? Para donatur ya insya Allah kelebihan rezekinya bisa disampaikan kepada kita nanti untuk kita manfaatkan untuk kegiatan acara-acara kita seperti gathering. Kalau perlu kita nanti bikin family gathering yang selama ini belum pernah kita buat, di mana seluruh anggota dan keluarganya ada yang ikut. Kita ketemu, kita berinteraksi, kita berkenalan. Karena contohnya sudah ada. Contoh seperti Erwin dengan Aslan akhirnya bisa berbesanan dari anak-anak mereka. Nah, siapa tahu nanti ada anak-anak kita yang lain yang bisa saling kenal dan saling dekat, bisa menjadi pasangan juga. Begini ketua, apakah ada kita membuka sebuah kotak suara atau mungkin ada teman-teman khususnya ada di Jabodetabek ini ingin memberikan saran, kritik atau pendapat atau gagasan atau ide, ada nggak? Oh boleh, kritik dan saran itu justru yang kita perlukan, karena organisasi atau satu wadah itu tanpa ada kritik dan saran sia-sia. Jadi programnya akan monoton. Nah, kritik dan saran ini yang kita perlukan supaya organisasi ini dapat berjalan. Kritik yang membangun, kritik yang mengkoreksi. Pokoknya sifatnya itu yang positif lah. Jadi kolaborasi lah ya. Iya, kita pasti tampung semua kritik dan saran kita terima. Justru kami dari pengurus itu terbuka. Apapun saran dan kritik itu selalu kita akan terima. Tetapi semua kritik dan saran itu tentu tidak bisa kita jalankan semuanya. Mana yang baik kita ambil, mana yang agak kurang-kurang baik sedikit ya mungkin kita perbaiki lagi dan kita akan jalankan. Selalu evaluasi lah. Iya. Oke, sebagai closingnya gimana nih? Closing statementnya yang paling penting ya kita semakin menguatkan rasa kebersamaan kita dari sesama alumni, sehingga
hubungan ini bukan hanya terbatas saja sampai di orang tua saja, tapi juga bisa berlanjut terus sampai ke anak-anak. Karena nanti kalau kita udah nggak ada, siapa lagi yang menjalankan organisasi ini kalau tidak ada kesinambungannya? Insya Allah kita tidak ada, anak-anak bisa melanjutkan. Jadi saling berinteraksi. yang saya tangkap ini nih, kalau bisa alumni kita ke depan ini, satu, para yang perempuan kalau bisa dibawa pasangannya, kalau yang laki-laki juga dibawa pada pasangannya. Betul. Yang kedua juga kalau bisa dilebatkan anak-anaknya, kita Betul. saling berkenalan. Betul. Jadi karena kita semakin susut anggota kita, tapi dengan adanya generasi tadi kita saling mengenalkan begitu ya. Iya, iya. Ini udah ada peran baru gitu ya. Jadi salah satu program baru juga kita buka program namanya konsultasi. Jadi nanti seluruh anggota bisa bertanya masalah kesehatan, baik itu kesehatan umum atau kesehatan gigi, mengenai obat-obatan, mengenai masalah hukum. Nah, kita udah ada tuh para pakar-pakarnya seperti Dokter Rika, Dokter Gigi Susi, Dokter siapa yang Tita Tati, ya banyak, ada ahli hukumnya, ada Yuda Pandu, ada Susiasah, penotariatan, semua yang kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Ada Abid yang ahli farmasi, bisa kita tanya tentang obat-obatan, masalah apapun segala macam. Kira-kira gitu. Semoga Hari ini juga ada Dopres ya? ada door prize. Salah satunya ini gue dapat Dopres Dapat door prize, ya. Alhamdulillah nih dari Terima kasih panitia. dari donatur yang sudah memberikan door prize ya. Terima kasih donatur ya. Ya, buat donatur terima kasih. Oke, terima kasih. Dan Sampai acara jumpa yang di lain. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada peserta nih yang hadir ini gimana nih rasanya? Ya, Pengurus sangat baru. happy. Kita sangat gembira dengan kondisi sekarang. Akan lebih gembira lagi kalau kawan yang dari luar yang jauh bisa hadir. Mungkin pada acara HBA kita bisa kumpul lagi. Ya, makasih. Tapi sebagai peserta acara saat ini sangat memuaskan. Sangat memuaskan dan bisa kan Dari mana cara memuaskannya itu? pertama kebersamaannya. Kebersamaan dan setelah itu kita juga dalam acara Ramadan ini ada salat tarawihnya. Jadi kita berkumpul tidak Ada melupakan sholat tarawihnya, ada makan bersama, dan terus juga ada ustadznya. Iya, jadi Oke. kita berkumpul bukan sekedar aja berkumpul, tapi adanya siraman rohani kita yang udah berkumpul. Ya, terima kasih. Apa pesan-pesannya nih? Ya, tetap berlanjut. Kalau bisa diperbaiki. Harus banyak lebih hadir lagi ya? Iya. Oke, terima kasih. Nih, peserta nih, gimana kesan-kesannya nih? Wah, luar biasa buka bersama kita, dihadiri banyak teman-teman Jabodetabek, semuanya senang, semuanya bahagia. Ada acara ibadah juga, ada sholat berjamaah dan juga sholat tarawih, pokoknya memuaskan. Oke, terima kasih. Tadi sebagai pembawa tilawah nih, apa kesan-kesannya di acara hari ini nih, yang ini acara pertama perdana dari pengurus baru yang bisa disampaikan untuk pemirsa ini, juga Bapak Jabodetabek. Ya, acara kita teman-teman Jabodetabek untuk menjalin silaturahmi. Jadi kalau bisa ya hadirlah gitu. Jadi supaya ingat lagi teman-teman yang lama gitu. Tapi nggak ingat mantan kan? Nggak punya mantan. Oke, apa nih statementnya lain? Mudah-mudahan ini acaranya cukup puas. Sangat puas. Apa kesan-kesannya nih untuk acara ini? Kesan-kesannya untuk acara perdana di pengurus baru ini, apa cukup puas? Lancar. Nah, lebih khidmat? Lancar dan lebih Tadi kan akrab. ada ustadz, ada pengajian, ada tausiahnya ya. Terus yang keduanya juga itu adanya apa namanya salat tarawih. Ya, betul. Lebih akrab. Harapannya gimana nih buat teman-teman? Dilanjutkan. Lanjutkan, lebih banyak lagi hadirnya gitu. Ya, banyak lagi ya.
kabar? Nah, ini mau tanya Anda, apa kesan-kesannya di acara pertama ini, perdana nih, Pengurus baru? Pengurus baru. Untuk khusus acara buka bersama ini, alhamdulillah lengkap. Walaupun tidak begitu banyak, tapi cukuplah 34 orang. Lokasi acaranya bagus, recommended lah gitu kan. Makanannya juga lumayan. Acaranya alhamdulillah ada ceramah. Dan ustadznya juga bagus hari ini memberikan ceramah, dan juga alhamdulillah kita bisa sholat maghrib, sholat isya dan tarawih bersama-sama. Dan imamnya? Dan imamnya teman-teman kita. Mantap. Oke. Evo sama siapa tadi? Nah, untuk kedepannya gimana nih buat teman-teman? Kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi dengan acara yang lebih bagus. Tetap ada dengan Darin pembawa acara, jadi acara meriah. Oke, terima kasih.